Halo Sobat Bintang, selamat datang di acara Stars of Gunadarma. Nah, buat para teman-teman Bintang yang belum tahu, talk show kita kali ini bakal ngasih banyak inspirasi dari mahasiswa-mahasiswi berprestasi Universitas Gunadarma. Betul banget. Dan di episode kali ini kita bakal mengundang salah satu mahasiswa aktif yang berhasil membawa nama Gunadarma ke tingkat nasional lewat ajang program mahasiswa kreatif atau yang sering disebut PKM nih. Nah, buat teman-teman, Sobat Bintang penasaran gak nih? Dan jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama gestar kalian yang sudah kita persiapkan. Halo Sobat Bintang, pasti udah gak sabar banget nih ya buat ketemu sama gestar yang tadi teman-teman udah tunggu nih. Langsung aja nih, kita sambut Adelia Septimarani. Senang banget nih ketemu deh kita sama Alia. Ya Del, gimana nih Del kabarnya nih Del? Alhamdulillah baik. Senang banget ya akhirnya bisa ngobrol sama Adil secara langsung di sini. Tuh. Nih tenang aja Del, ini bukan talk show yang serius-serius banget. Jadi tenang aja, santai-santai aja ya. Di sini kita bakal minta kamu buat ceritain sedikit deh tentang tim PKN kamu kenapa kepikiran buat ngambil topik tentang wellness tourism di wilayah Serambi Nusantara. Oke, jadi gini, awalnya tuh sebenarnya kita kan karena kita tuh tim LDR ya, jadi itu gabungan antara ada anak Depok, ada dari Karawaci sama di kampus PPU. Nah kebetulan pas awal kita nge-zoom itu pertemuan pertama itu kita itu sedikit mau ada mengenalin soal kampus Gunadarma yang baru ini. Jadi akhirnya kita ngambil wilayah di sana dengan ngambil konteks pariwisatanya, tapi masih ada dari sisi psikologinya gitu. Oh, betul. Jadi kayak healing ada sambil ada ilmunya gitu ya. Betul banget tuh dari Kak Alia. Jadi gak cuman apa ya, kita bisa jalan-jalan aja. Jadi kita nggak cuma jalan-jalan aja, tapi di sana juga kita itu gimana caranya biar wisatawan itu bisa nurunin tingkat stresnya gitu loh. Sih. Nah, berarti kalian riset langsung dong ya di lapangan tuh atau gimana? Iya, kita tuh ada observasinya gitu. Tapi karena berhubung kita itu tim LDR ya, jadi kita bagi tugas yang observasi itu karena itu objeknya di sana di kampus PPU. Jadi yang kampus sana, Gunadarma sana, nah kita di sini yang olah datanya. So, ya itu. Oke. Kalau ngomongin soal riset nih, pasti banyak banget kan drama di balik layarnya tuh. Gimana sih pengalaman kamu tuh di selama PKM gitu? Betul banget nih teman-teman. Jadi kan karena apalagi kita sebenarnya tim LDR juga tuh tadi ya, balik lagi ya. Kalau misalkan aku dengar dari cerita mereka itu yang di sana kan namanya wisatanya juga belum yang terlalu terkenal. Makanya kita ngadain penelitian di sana tuh biar kita gali potensi di sana. Tapi ya pasti struggle-nya banyak juga dari sisi jalannya yang belum bagus, terus juga kan namanya wisata kayak gitu pasti mereka ke tempat yang agak dalam ya, jadi butuh sinyal-sinyal kayak gitu tuh masih agak bermasalah gitu. Terus juga yang paling penting tuh kita pas sisi komunikasinya, karena kan setelah mereka capek terus di sinyal olah data, terus kita kan juga nggak melihat langsung lokasi di sana, jadi kita agak harus ini banget sih komunikasinya gitu.
Oh berarti tuh kamu punya dua tim yang emang sebenarnya satu tim nih, tapi ada yang observasi langsung, ada yang riset lewat kayak kamu kayak misalnya Jimin atau apa gitu-gitu. Iya betul banget tuh Alerta. Jadi karena ya itu kan kita kan kehalang jarak, jadi habis itu ya pasti kita saling ini aja cuma Kayak gitu ya. terus juga ya bagi-bagi tugas lah, dan itu pasti kita harus ngertiin banget tuh sisi orang, mana kita kan ada kesibukan masing-masing ya, jadi pasti capek tapi tetap harus profesional lah, itu kan udah tugas kita masing-masing. Betul banget nih. Terus kalau misal kita ngomongin manajemen waktu, kira-kira kamu ngatur waktunya gimana nih? Pasti kan banyak banget yang harus kamu kerjain nih. Pertama kamu harus ngerjain tugas, terus kamu kuliah, kamu harus jimit malam-malam, entah kamu ada pekerjaan atau kesibukan lainnya, itu bener-bener stressful banget. Kira-kira gimana nih cara manajemen waktunya? Oke, jadi ya sebenarnya tetap aja pasti kita terapin to-do list gitu loh. Iya. Jadi ya tetap yang ada hal yang harus diprioritasin gitu. Mana dulu nih yang akan mendekati ya, pasti nggak mungkin. Jadi aku lihat dulu hal yang apa yang bakal jadwalnya ini kira-kira mendekati waktunya gitu. Jadi aku baru lakukan itu. Relatable banget sih itu pasti sama mahasiswa, apalagi kalau mahasiswa kan belum apa kan udah healing lagi. Iya, gampang ke distract. Iya, gampang distract. Iya. Nih, sebelum itu kita bakal balik lagi setelah iklan yang satu ini. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Oke, halo Sobat Bintang, balik lagi di acara kita di Stars of Gunadarma. Kita lanjut lagi ya, soal tadi nih, dari semua data yang kalian dapat, kira-kira hasilnya gimana nih Del? Oke, kalau bicara soal hasil ya, setelah langkah observasi tersebut nih, kita berarti nemuin ya kalau misal ternyata tuh wisatawan itu emang nggak butuh juga gitu loh, dari kayak suara-suara gemericik air, terus view-view yang indah dengan interaksi-interaksi alam gitu. Bahkan ada beberapa orang yang dengan angin yang tenang terus sepi itu aja tuh bisa nurunin tingkat stres dia gitu. Makanya kita tuh ternyata nggak butuh healing yang mahal juga gitu. Kadang kita emang butuh yang kayak gitu aja gitu, dengerinnya seperti itu. Hal-hal Terus- kecil, betul ya. Wah, keren banget, berarti bisa jadi ide juga kan buat pemerintah daerah di sana buat ngembangin wisata gitu. Nah betul banget tuh, karena di sana juga emang masih kurang perhatian gitu loh dari pemerintahnya. Berarti kalau dari misal hasil video call atau hasil Gmail itu, berarti bener-bener masih kurang banget ya daerah sana tuh nih kan? Iya, kalau untuk ini ya biasanya lebih ke fasilitas. Termasuk infrastruktur tadi ya? Iya, jadi ya itu masih butuh perhatian banget lah. Ya, dari itu jalan atau kayak gini deh, sekecil tempat duduk gitu kan. Jadi kita pasti wisatawannya butuh yang lebih nyaman dong. Betul. Nah, sekarang jujur nih Del, dari semua pengalaman yang selama kamu jalanin di PKN tersebut, apa sih pengalaman yang paling berharga gitu yang kamu dapat di situ? Kalau pengalaman yang paling berharga itu lebih ke mahamin orang sih ya, karena kita kan butuh ada chemistry juga ya. Betul. Terus juga kita nggak pernah ketemu sama anggota yang bisa satu tim, jadi kita harus merhatiin gimana dia apa tuh cara dia, ya cara dia juga membagi waktunya. Terus kita juga di sini kan beda kesibukannya, jadi ya pasti itu yang berharga banget sih. Berarti jalinan komunikasinya harus benar-benar kayak mengerti lah kedua kita satu tim tapi harus terjalin lah teamworknya tuh kayak gimana. Betul banget. Harus balance pastinya. Iya, gitu. Itu apa ya, versi lebih kayaknya lebih
banyak lebih gitu. banyak. Iya. Gila, keren banget kayak di film-film ya guys. Ya. Nah, dan pastinya nih teman-teman bisa banyak inspirasi lebih nih dari si pengalaman Adel tersebut ya teman-teman. Nah, kira-kira nih Del, kalau tadi kita bahas hasil nih, nah terus iya teman-teman di rumah, Adel ini baru banget nih dapat pengumuman kalau dia itu sama timnya lolos final nih, bener nggak sih Del? Iya. Itu kalau lolos final langsung ke Makassar gitu Del, apa gimana? Ya, jadi kalau misal aku dapat info dari yang lalu gitu, jadi karena timnas ini tahun lalu itu pemenang utamanya ini adalah Unhas Universitas Hasanuddin. Jadi tahun ini dia jadi tuan rumah. Ya. Nah, jadi karena kita udah udah melalui beberapa tahap proses gitu kan, sampai akhirnya ini alhamdulillah kita lolos timnas. Nah, kebetulan banget nih hari ini tuh pengumumannya gitu. Jadi untuk selanjutnya ini dari tanggal 23 sampai 28 itu kita berkesempatan buat datang ke Makassar ke Unhasnya. Sobat bintang, keren banget nih narasumber kali ini ya. Bisa jadi inspirasi juga buat mahasiswa yang lain mau coba riset tapi masih ragu gitu kan. Iya, betul banget. Sebenarnya aku juga awalnya sempat ke pressure ya, karena aku benar-benar nggak tahu sama sekali, ini juga first time aku, dan aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin gitu. Ini apa sih lomba ini atau gimana gitu kan. Tapi tentunya dengan dukungan teman-teman, dengan dukungan orang tua terdekat gitu, juga pasti arahan dosen pembimbingnya gitu kan, Pak Opi ini. Jadi ya buat kalian jangan takutlah untuk mencoba gitu kan. Apalagi ini ya termasuk pengalaman berharga kita lah ya sebagai mahasiswa gitu. Iya betul, achievement ya guys. Oke teman-teman, jangan kemana-mana karena kita bakal ada pesan khusus nih dari Adel. Nah buat teman-teman sobat bintang, setelah iklan berikut kita bakal balik lagi. Setiap pertemuan punya momen yang tak terduga. Dan ini momenku. Temukan semua momenmu hanya di Spotify. Download sekarang. Pemirsa, itu dia cerita keren dari Adelia Septi Maharani, mahasiswa Gunadarma yang sukses lewat riset PKM RSH tentang potensi di Serambi Nusantara. Nah, teman-teman, kita mau tanya dulu nih, kira-kira PKM RSH itu apa sih, Del? Ya, sebenarnya kalau untuk lomba PKM ini tuh banyak, nggak cuman. Jadi dia tuh terbagi beberapa bidang gitu. Ada PKM PM, pengabdian masyarakat, terus ada RSH ini tuh lebih ke riset sosial humanitarian. Ya, jadi dia tuh ya ini bidang sosial gitu. Nah, makanya kita ngambil yang jalur pariwisata gitu. Terus di wilayah Serambi Nusantara. Wilayah Serambi Nusantara itu termasuk wilayah yang pedalaman atau gimana deh? Sebenarnya nama Serambi Nusantara ini tuh cuma tagline gitu loh teman-teman. Jadi kita kan buat biar orang tuh penasaran juga ya apa sih Serambi Nusantara gitu. Jadi yang baca tuh nggak oh ini gitu. Sebenarnya Serambi Nusantara itu tagline dari kampus IKN, dari wilayah IKN itu gitu. Keren banget ya, selain bisa bikin bangga kampus juga, tapi bisa ngasih dampak nyata gitu buat masyarakat di sana. Nah sebelum kita penutupan nih, Adel ada pesan gak sih buat sobat bintang yang lagi nonton sekarang? Sebenarnya kalau untuk buat sobat bintang, kalau misal ngomong yang pesan gitu ya, dari tadi sih pokoknya
berasal dari misalnya orang yang udah tahu atau Udah gimana tahu. ya. Aku tetap nanya ke teman-teman yang lain, apalagi kan sekarang juga kita lagi di masa TI ya. Jadi pasti teman-teman juga udah mulai ngerasain lah kalau misal apa tuh namanya penelitian itu gimana. Jadi aku sharing-sharing juga sama teman-teman aku gitu loh. Nah itu bantu aku banget sih buat nambah Tuhan kayak gitu. Oke, terakhir nih Del. Nih kan kalau misalnya kita bandingin sama PI misal. Nah kalau PI itu kan awalnya mulai dari kita cari judul, itu kan kita nggak cuma cari judul satu misal. Nah terus dari kita mulai cari jurnal, terus kita mulai nih kayak nyusun bab satu apa segala macam gitu. Nah tapi kan kalau dari tim kamu ini mungkin judulnya udah punya tagline tersendiri nih buat Laguna Dharma nih. Nah buat riset-riset itu apakah sama juga nih kita cari jurnal, kita cari artikel yang menarik atau gimana gitu deh? Iya, sama sih. Sebenarnya kalau untuk prosesnya sama aja, kita tetap butuh sumber-sumber yang relate gitu, yang kredibel gitu. Terus juga apa namanya, kalau misal apa nama buat wilayah-wilayah kayak gitu tuh kita juga ada enaknya lebih ke usulan dari dosen-dosen tuh ada gitu. Jadi nggak real yang dilepas banget. Dilepas Ya. Jadi enaknya itu lebih terbimbing gitu. Oke nih teman-teman. Nah buat Adel terima kasih ya karena udah mau datang ke acara kita. Buat teman-teman nih pasti teman-teman ngerasa banget dikasih insight yang baru nih dari Adel. Terus juga teman-teman jadi lebih kayak apa ya, lebih berani untuk kayak ikut-ikut lah untuk apa ya, ngasih achievement buat diri sendiri atau bikin sesuatu hal yang baru lewat ya contohnya Adel ini PKM RSH gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat Adel. Aku Alia dan Apa deh kita? jangan lupa nantikan acara kita di Stars of Gunadarma.